Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berlatih membuat efek di dalam Adobe Photoshop, yaitu namanya adalah typography pattern effect. Ya, sebelumnya saya akan menyediakan dulu foto yang harus kita olah. Ya, ini saya sudah sediakan fotonya ya. Saya sudah punya foto. Ini nanti yang akan kita olah membuat efek typography pattern. Nah, kita buka dulu Photoshop kita. Ya. Dari sini mudah saja, kita langsung Ctrl O ya, Ctrl plus O atau File lalu Open ya. Kita cari dokumen kita, tadi saya taruh di Save Picture. Seperti ini. Nah, pertama kita akan seleksi dulu objeknya. Kita akan hilangkan background. Bisa menggunakan lasso tools atau juga magic wand tools ya. Kalau misalkan backgroundnya ini banyak objek, saya sarankan sih memakai lasso tools ya, karena lasso tools ini ada banyak sekali macamnya. Ada lasso tools, polygonal lasso ataupun magnetic lasso. Tapi kalau backgroundnya ini polos atau satu warna, kita bisa menggunakan magic wand tools ya. Ada dua, atau klik W ya, kalian bisa tekan W. Ada dua, yaitu quick selection tools atau magic wand tools. Kita coba pakai magic wand tools ya. Semoga warna putih yang di kerah bajunya ini tidak ikut. Nah, kita seleksi, tinggal sekali klik. Nah, ini masih ikut, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah hilangkan, kita sudah seleksi background putihnya ini. Nah, sudah muncul garis putus-putus yang berjalan. Setelah itu, kalau sudah, kita tekan Shift Ctrl I atau inverse ya. Shift Ctrl I atau inverse. Jadi kita tekan I dulu untuk mengganti seleksi yang sudah kita pilih ya. Seleksi yang sudah kita pilih tadi di background warna putih berganti ke objek yang akan kita edit. Setelah ini kalian bisa Ctrl J atau untuk duplikat layer ya, bisa Ctrl J. Nah, di sini di kolom layers kita sudah lihat ada layer 1, ada layer background ya. Ada layer 1, ada layer background. Nah, kalau dihilangkan, nah kita sudah menghilangkan objeknya, backgroundnya. Tinggal objek yang akan kita seleksi. Setelah itu klik di background ya, klik di background. Di bawah ini banyak icon ya, ada icon sampah atau delete layer. Lalu di sebelahnya ada create a new layer. Kita bisa klik sehingga muncul layer 2 ya, layer 2. Nah, setelah itu kita berikan warna dulu. Ini menjadi warna hitam ya. Kita berikan warna. Kalian bisa, pertama untuk Adobe Photoshop yang di bawah Adobe Photoshop, mungkin pakai yang Photoshop CS6 atau yang lainnya, ini dirubah dulu warnanya ini menjadi hitam putih ya, set foreground color. Ini diganti hitam putih dulu. Lalu kalian bisa klik Alt plus Del ya. Pada layer 2 klik Alt plus Del. Nah, ini untuk menjadikan backgroundnya hitam ya. Nah, ini kita ke layer 1 lagi, masih ada warna putih ya. Kita besarkan dulu, masih ada warna putih karena belum bersih.
Kita coba hilangkan, kita gunakan seleksi tools pakai Magic Wand lagi. Paling tidak lebih bersih ya. Kalau kalian atau teman-teman yang lain ingin menggunakan seleksi tools yang lain, bisa menggunakan lasso tools ya, untuk lebih merapikannya ya, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita posisikan ke move tool ya, icon move tool. Kalau sudah, kita jadikan warna objek ini menjadi hitam putih atau grayscale, itu dengan cara Ctrl Shift U. Nah, seperti ini, Ctrl Shift U di desaturate ya, menjadi grayscale atau warna hitam putih. Berikutnya, klik kanan pada kolom layer 1. Di layer 1 klik kanan, kita cari duplicate layer. Nah, akan muncul kolom seperti ini. As layer 1 copy, dokumen kita ganti ke new, lalu kita beri nama blur ya, kita beri nama blur, lalu kita klik OK. Dia akan pindah ke dokumen satunya, jadi kita akan copy ke dokumen berikutnya ya. Ini yang tadi, nah ini yang kopinya, yang duplikat layer tadi. Setelah itu kita klik, kita masuk ke kolom filter, nah lalu blur, masuk ke Gaussian blur. Ini ya, tampaknya seperti ini. Di sini radius saya menggunakan radiusnya 3 pixel ya, kalian bisa tiru juga, kita pakai yang 3 pixel. Lalu OK. Nah, sampai di sini dulu, kita simpan dengan cara file, save as, kita simpan di yang tadi ya, dengan nama blur effect. Oke, kita save. Oke. Nah, setelah ini kita tutup saja, kita tutup. Berikutnya setelah kita close tadi, kita kembali ke dokumen kita yang pertama yang akan kita olah, lalu kita klik file, new, dokumen type-nya kita pindah ke international paper, size-nya A4. Oke. Ya, foreground-nya masih putih, background-nya masih putih, kita pindah ke hitam dengan cara Alt plus Del. Nah, di sini kita akan membuat tipografinya dulu, Kak. Ya, tipografinya dengan cara klik icon T atau kita bisa tekan T pada keyboard. Nah, muncul seperti ini. Di atas kita rubah fontnya ya, kalau saya sih suka menggunakan font Impact. Lalu size-nya kita rubah coba 12, dan di sini ada warnanya, kita rubah warna putih ya, jangan lupa kita rubah warna putih. Kita ketik dulu, ini contoh, saya akan mengetikkan kata-kata ya. Ini masih kecil ya tulisannya ya, kita besarkan dulu. Nah, teman-teman bisa bebas untuk menuliskan kata-katanya ya, bisa kita mix atau dicampur. Karena ini adalah efek tipografi pattern, jadi patternnya lah berbentuk terdiri dari rangkaian kata-kata ya. Ini kalian bebas untuk membuat susunan katanya. Ini saya akan coba kata-kata ini. Nah, untuk menduplikatkan biar lebih cepat, kita klik objeknya dulu, objek Amazing ini, lalu tekan pada keyboard kalian di Alt, lalu tarik ke bawah. Nah, ini bisa menduplikat sendiri ya. Kita rubah lagi, klik T, kita rubah kata-katanya. Nah, ukurannya bisa dirubah ya kawan-kawan, bisa kita sesuaikan, jadi random ya, susunan kalimatnya atau kata-katanya random sekali.
tidak perlu sama ya. Gini ya, kalian bisa contoh tulisan ini boleh, atau kalian bisa mengarang sendiri kata-katanya, bebas ya. Jangan lupa ketika setelah mengubah ukuran, kalian harus enter dulu ya, supaya bisa mengedit yang lain ya. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Kita satukan dulu dengan cara kita klik, lalu kita blok semua ya, tekan shift sampai tulisannya semua tercopy, lalu kita klik Ctrl E ya, Ctrl E, kita merge down. Nah, kita merge down dulu. Nah ya, kita merge layer dulu seperti ini. Nah, selesai ini, kita kembali lagi ke dokumen yang tadi, yang ini ya, teman. Kita klik and drag tipografi yang ada di sini ke dokumen yang tadi ya, sini. Oke, terlalu besar, kita bisa kecilkan ya. Oke, kita bisa kecilkan. Kita kecilkan dulu, lalu kita tata ya, kita tata dulu. Ya, kita tata seperti ini, bebas kita tata dulu. Kita bisa ini ya, kita bisa duplikat layer dengan Ctrl J atau tekan Alt ya, tombol Alt. Kita lebih cepatnya Ctrl J ya, kita tata seperti ini ya. Seperti ini ya, lalu kita duplikat lagi, kita duplikat lagi. Kita bisa atur ya, nggak harus horizontal, bisa vertikal juga ya. Jadi tidak harus ini, semuanya bisa kita tata seperti ini. Kalian bisa birukan. Ini nanti bebas, kalian bisa gunakan foto kalian sendiri, dan juga bisa gunakan kalimat atau kata-kata yang kalian karang sendiri ya, tidak harus sama seperti apa yang saya buat. Oke. Ya, kita ini di sini ada kawan saya yang agak resek ya.
Oke, kita tata seperti ini, lalu kita merge down kembali. Kita merge down kembali dengan cara kita klik dazzling copy sampai dazzlingnya ini, lalu Ctrl E lagi. Setelah Ctrl E kita lanjut ya, ini sudah seperti ini, sudah memenuhi fotonya. Klik 2 kali pada layer dazzling copy 4 ini, kita klik 2 kali sampai muncul layer style, lalu kita pilih yang drop shadow. Nah, blend mode nya ini ya, kita centang lalu klik di drop shadow nya. Blend mode nya ini di multiply, opacity nya 75, distance nya kita buat 5, spread nya 0, size nya 5, yang lain tetap, lalu oke. Nah, setelah oke, kita duplikat lagi, Ctrl J lagi, kita duplikat, lalu kita klik Ctrl, kita copy kita pilih dazzling copy yang satunya, lalu kita merge down kembali ya, Ctrl E lagi. Nah, sampai seperti ini. Oh sorry, sebelumnya yang dazzling copy 5 atau copy 4, salah satu copy 5 ya, saya pilih copy 5, kita putar dulu dengan cara kalian bisa Ctrl T atau langsung kursor move toolnya ini diarahkan ke arah pojok atas atau bawah. Kita putar dulu kira-kira 90 derajatan ya. Oke, 90 derajat kita bisa ketik di sini 90. Kita letakkan di tengah. Setelah itu klik Ctrl lagi, kita blok yang dazzling copy 4, lalu kita Ctrl E atau merge layer lagi. Nah, sudah seperti ini ya kawan-kawan. Step berikutnya kalian bisa pilih dazzling copy 5, layer dazzlingnya ini, layer tipografinya ini, tekan Ctrl kembali sampai muncul icon tangan dan juga square-nya ya. Kita klik, kita seleksi ya, lalu kita layer visibility-nya kita off-kan, kita masuk klik ke layer 1 ini, lalu di sini di bawah kita add layer mask ya, add layer mask yang ini sebelahnya FX, kita klik. Nah, seperti ini sudah. Nanti munculnya akan seperti ini ya kawan-kawan, bentuknya akan seperti ini. Nah, karena kita aktifkan lagi layer dazzling copy-nya. Setelah itu kita buat blend mode-nya ya. Di sini blend mode-nya kita masuk ke linear burn. Oke, stepnya sudah selesai, hampir selesai. Kita sudah masuk ke layer burn. Oke, sebelumnya ada yang kelupaan kawan-kawan, maaf. Dazzling copy ini kita klik ya, kita klik lalu masuk ke filter ya, masuk ke filter, lalu kita pilih yang distort, lalu pilih yang displace. Nah, horizontal scale sama vertical scale-nya tetap 10, lalu klik OK. Nah, tadi kan kita sudah nyimpan blur effect ya, ini untuk membuat supaya tulisan itu menyesuaikan lekukan tubuh ya, lekukan dari tubuhnya objek ya. Kita klik ini blur effect-nya, lalu open. Nah, dia akan distorsi seperti ini sesuai dengan lekukan tubuh yang sudah kita buat tadi ya, blur. Lalu dazzlingnya ini kita klik kembali, di blend mode-nya kita ubah ke linear burn seperti ini, jadinya seperti ini kan. Nah, ini sudah jadi. Inilah yang dinamakan dengan tipografi pattern effect ya. Ini sudah selesai, kalian bisa ikuti langkah-langkah sebelumnya. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, untuk langkah terakhir kita tinggal save aja, bisa masuk ke file, lalu save as atau shift Ctrl S, kita kasih nama pattern effect. Oh maaf, tipografi pattern effect ya. Oke, seperti ini. Lalu save as type-nya kita rubah ke
JPEG, JPE ya, kita ubah ke JPEG. Oke, kita save, kualitinya 12 ya, maksimum, lalu oke. Ini sudah selesai kawan-kawan, kita lihat apakah sudah tersimpan ya. Hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau memang ada yang kurang jelas, bisa hubungi saya di kolom komentar. Silahkan dicoba menggunakan foto kalian masing-masing dan juga tulisan yang kalian punya, bebas ya, silahkan berkreasi, jangan lupa tetap berkarya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.